Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku, sahabat semua dimanapun berada. Nah, kali ini kita lagi ngerjain mobil Vios ya, Toyota Vios Gen 1 nih sobat. Nah, ini barang-barangnya udah terbongkar, mulai dari shockbreaker maupun sasisnya, cross member dan rack steeringnya. Nah, ini kita mulai dari shockbreaker nih sobat ya. Nah, ini kalau ditekan dia sudah lunak ya, dan kemudian ada bunyi juga ketika ditekan. Nah, sebaiknya memang kita sarankan kepada pelanggan ini ganti, mumpung kita lagi bongkar semua nih. Nah, ini shockbreaker depan ya, mobilnya Vios Gen 1 bosku semua. Nah, kendalanya itu kaki-kaki sebenarnya, dan semua yang hampir kena. Nah, sebagai contoh ini karet boot ya. Nah, ini karetnya udah koyak. Kalau karet ini koyak, dia nggak ngeredam sempurna lagi, itu karet debu namanya. Kemudian ini besi tutupnya. Nah, ini karet support yang di atas atau tapak shock ya. Nah, dia ciri-cirinya ada bearing. Nah, ini sepertinya masih bagus, tinggal kita nanti ganti gemuk yang baru. Nah, itu ada kelaharnya atau bearingnya. Kemudian nih link stabilnya, karetnya udah kaku, bautnya udah terluka. Nah, posisinya di antara kapak-kapak dan link stabilizer. Nah, itu karetnya udah kaku. Kemudian nih ball jointnya udah kocak ya, udah oblak ya sobat semua. Nah, udah bisa digoyangkan ke kiri kanan, atas bawah. Parah banget mobilnya ini. Kemudian ini askopel yang sisi kanan, nah, karetnya yang udah koyak nih, ini yang luar nih. Jadi kalau mobil kalian sedan yang ada askopelnya belok ke kanan, keluar ke kiri ke kanan, ada bunyi itu, penyebabnya askopel. Kemudian ini adalah rack steering ya, dan ini stabilizernya, ini karetnya ya, karet stabil. Nah, ini rack steering nih, ini yang saya putar ini adalah pinionnya ya. Nah, yang melintang namanya rack ya. Nah, ini untuk apanya udah kocak kali nih, udah oblak kali. Ini adalah rack endnya nih, jadi serba kena semua. Nah, ini karetnya juga udah kaku, dan ini ada karat sedikit. Nah, kalau yang sebelah kiri rack endnya tolong tirutnya masih padat. Nah, kemudian ini ball joint kapak-kapak atau ball joint lower arm ya udah kocak, udah oblak kali, goyang atas bawah kiri kanan, parah juga. Ini askopel sisi dalam sebelah kiri, karetnya udah mulai retak, gemuknya udah mulai keluar. Nah, ini yang sisi luarnya ya sobat. Nah, tandanya itu ada bisa patah dia. Kemudian ini shockbreaker yang sebelah kiri nih sobat, sama juga kita sarankan juga ganti, dia ditekan lunak dan bunyi. Nah, kemudian ini bola-bola setir atau cirutnya. Nah, udah oblak juga, udah goyang kiri kanan parah, dan atas bawah juga udah oblak juga. Tuh lihat. Oke. Nah, bisa lihat ya, itu adalah bola setir. Kemudian ini karet damper tengahnya, dan ini support shocknya ya, atau bantalan shocknya. Nah, itulah lebih kurang komponen-komponen yang terdapat di sasis ya Vios Gen 1. Sedangkan ini adalah pompa power steeringnya nih sobat. Karena power steeringnya keluhannya bunyi. Nah, kita cek. Nah, ini selang adalah selang balik ya. Nah, ini udah termakan, terkikis ya. Nah, ini ya cikal bakal terjadinya kebocoran, dan kebocoran mengakibatkan kerusakan pada sistem pompa power steeringnya. Oke, jangan lupa perhatikan kendaraannya semua bosku. Ini Vios Gen 1. Kemudian di sini ada pemberat atau balannya ya, yang tuh. Kemudian ini cross member yang saya angkat ini sangat kotor sekali, dan saya ingin menunjukkan ini adalah busing kapak-kapak yang big ya, yang besarnya. Nah, tuh udah pecah ya, bisa dilihat ya, pecah ya sobat ya. Nah, ada retak dan pecah, sehingga lower arm atau kapak-kapaknya itu nggak normal lagi bekerjanya. Nah, ini lebih kurang adalah komponen yang terdapat pada Vios Gen 1. Oke, kita menuju ke bagian kolong mobil ya. Nah, bagian kolong mobil kita lihat. Nah, ini tempat dimana diduduknya pompa power steering tadi ya. Nah, ini soketnya untuk idle up-nya. Kemudian seal ini bocor parah, itu seal askopel namanya. Nah, itu ini sealnya bocor parah ya.
Kemudian sealnya terjadi perbedaan juga kiri kanan, yang kanan lebih kecil, yang kiri lebih besar. Nah ini seal askopel yang kiri ya, bagian tran axle-nya. Nah itu dia lebih besar nih bosku semua. Nah dia sama kayak Corolla juga kayaknya, Yaris ya, Yaris Vios sama kayak. Oke, nah ini kebocoran parah nih, nanti kita ganti sealnya. Nah ini juga ada tutupnya nih sobat, tapi nggak ada ya, tutup dekat engine. Kemudian untuk kondisi mounting tengah bawahnya ini ya, contohnya itu masih oke. Inilah kondisi yang ada di kolong ya, sangat kotor sekali. Nah ini cross membernya udah terbongkar ya sobat. Nah bisa kita lihat udah ada timbul karat-karat, kemudian bocor-bocor di sini ya. Nah ini kalau tidak segera diperbaiki maka akan timbul parah ya, problem yang berat ke depannya sobat. Nah ini nama komponennya adalah cross member. Nah dia tempat dimanakah dipasang stabilizer dan juga rack steeringnya di sini diduduki sobat. Nah sasisnya itu saja bagiannya. Kemudian ini stabilizer ya, batang stabilizer melintang dari kiri ke kanan. Nah ini seperti ini lekukannya. Kemudian ini kapak-kapak tadi ya. Nah ini bushing yang big, yang besarnya. Nah itu, nah pecah ya. Nah itu kita ganti aja nih sarannya nih sobat. Nanti kita cuci, kemudian kita bersihkan kapak-kapaknya ini atau lower armnya ini sehingga dia jadi baru lagi. Nah bisa dilihat ya lumpurnya, nodanya. Oke, itu untuk kapak-kapaknya ya. Nah ini untuk dudukan karet linknya ya. Nah ini bekerja sama stabil. Nah ini udah lapang, udah longgar, udah termakan. Kemudian ball joint ini udah lapang juga ini. Nah udah lapang dudukannya. Nah ini bunyi nih kalau saat ada hentakan atas bawah, bunyi dia tuh. Nah harusnya masuknya nggak bisa pakai tangan, dia harusnya di press. Ini dicantolin aja udah langsung keluar dia ball jointnya. Nah inilah namanya ball joint lower arm ya, atau ball joint kapak-kapaknya. Ini udah kocak kali, udah oblak kali. Kemudian ini yang satu lagi juga kapak-kapaknya ya, udah oblak juga. Oke, nah disarankan ganti ball joint, kemudian nanti kita cari cara supaya dia erat lagi dengan cara double spin. Nah ini untuk mounting yang kecilnya nih sobat semua. Nah ini sobat semua, ini mounting yang sisi satu lagi ya, bushingnya, maaf bushing. Nah juga pecah. Wah, jadi hampir semua rata-rata kaki-kakinya kena ya mobil ini. Nah ini adalah rack steeringnya. Nah ini udah terjadi basah di sisi kiri. Nah itu ciri bakal akan terjadi kebocoran. Sudah ada rembesan. Nah nanti kita bersihkan, kilatkan, kita ganti seal sheet ya, seal kitnya ya. Nah itu harganya kalau nggak salah sekitar 350.000 ya, seal kit power steering. Nah harga bervariasi ya, tergantung tempat dan toko di mana barang itu dibeli. Nah jadi kalau kita buka bootnya ada basah-basah dari dalam, nah itu udah cikal bakal atau awal mulanya. Nah kalau yang sebelah kanan ini masih agak kering nih sobat. Nah inilah rack steering ya mobil Vios. Nah itu penampakannya. Nah kita nanti akan bersihkan, kilatkan. Nah ini tadi proses sobat, ini adalah proses pembersihan cross member tadi ya, yang berkarat, yang berlumpur tadi, yang beroli tadi ya. Leking-leking kena oli, dia kita bersihkan lagi, kita gosok. Nah nanti kita cat nih sobat, kita cat menggunakan cat warna hitam sehingga dia tampilnya baru lagi dan tidak keropos lagi ya. Kalau tidak kita cat, dia efeknya ya yang berkarat makin parah lagi dia. Udah. Nah ini pompa power steeringnya nih sobat, Vios Gen 1 ya. Nah ini tabungnya lumayan panjang. Nah ini tadi soketnya itu sebelumnya pecah ya, itu yang ada kabel satu itu kita modifikasi. Nah ini ya sobat, hasil yang setelah kita restorasi sobat, alhamdulillah.
Nah, ini rack steeringnya tadi bisa dilihat di video sebelumnya sangat kotor, sekarang udah sangat baru lagi seperti keluar dealer lagi. Dan juga link stabilnya, kemudian stabilizernya, nah itu udah. Nah, rack end-nya juga udah baru ya, member-membernya juga udah ada baru, dikasih gemuk lagi, sehingga insya Allah kita berharap ayunannya maksimal lagi ya sobat. Nah, inilah hasil kerja yang kita lakukan bersama tim ya, perbaikan rack steering, kebocoran pada oil power steering. Nah, ini untuk pompanya tadi sobat ya, udah kita pasang nih, ada kayak cover itu ya. Nah, ini untuk jalurnya, kemudian ini tabungnya ya. Itu ada cover yang kayak aluminium itu melindungi panas dari knalpot ini ya. Nah, itu ada covernya, itu knalpot, jadi dia yang meredam panas. Nah, ini mounting tadi ya, alhamdulillah masih oke mountingnya. Tinggal kita cek mounting kanan dan mounting kiri. Ini namanya mounting tengah yang tadi ya. Nah, inilah sobat, selangnya kita ganti dengan selang LPG yang sebelahnya yang warna orange. Namun yang sebelah ini yang ada pipa ini adalah selang tekanan tinggi. Nah, seperti selang-selang yang dipakai di alat berat. Oke, yang oranye ini adalah selang kembali ya. Nah, ini adalah fisik spare part ya daripada kit pompa power steering, kemudian rack steering. Ini kit-kitnya, itulah model karet-karetnya kita ganti. Nah, ini yang udah kita ganti nih ya, ada karet boot shockbreaker kiri kanan kita ganti pakai punya pelos sobat. Kemudian ada tirut atau bola-bola setir ya, udah oblak kita ganti juga satu pasang. Nah, ini kita ganti ya. Nah, sebenarnya kalau goyangnya kiri kanan belum terlalu bunyi, yang lebih parah tuh goyangnya atas bawah sobat. Nah, tapi SOP-nya dia walaupun kiri kanan boleh goyang, tapi dia nggak boleh kocak kali, dia harus serat, harus berat. Nah, ini udah parah kali ini. Tengok nih ya, tap. Wah, itu main atuh tuh. Ah, itu yang menyebabkan setirnya ada spasi. Jadi kalau mobil kalian ada spasi rasanya 1 cm atau setengah cm, biasanya itunya yang udah oblak. Ini karet bootnya ya. Karetnya udah kembang semua, ada juga yang udah koyak. Nah, ini koyak nih ya. Nah, inilah mengapa gemuknya bisa keluar sehingga askopel jadi rusak dan bergetar ya sobat. Nah, ini tutup olinya udah dol, kita ganti juga nih. Nah, sebelumnya dikasih selotip. Bahayanya kalau dipakai terus maka bisa lepas tutupnya. Nah, ini ball joint tadi ya. Nah, sengaja kita buat video ini biar ada historical kita di YouTube dan juga informasi untuk pelanggan kita. Nah, supaya ya sama-sama kita memang benar-benar ingin memperbaiki mobil, dan barang yang rusak kita memang ganti, barang yang bisa diperbaiki kita perbaiki. Ya, ini ya udah luka kita ganti selang baru. Kemudian nih banyak pernak-pernik yang kecil, busing kapak-kapak juga sudah kita ganti. Yang jelas sifatnya kayak ball joint, tirut, kemudian karet, serba karet kita ganti. Termasuk komponen yang paling mahal tadi, yang paling besar itu adalah shockbreaker. Nah, untuk shockbreaker Pios Gen 1 ini kita beli di sini harga sekitar 1 jutaan sobat. Nah, itu barangnya barang yang standar lah ya, tapi bukan yang Toyota mereknya. Tapi ya pabrikan juga, tapi lupa saya mereknya apa, harga 1 juta. Ini seal ya, kita bungkus kemarin untuk mencari ke toko. Nah, seal ini agak susah sekali mencarinya di sini. Kita ordernya di luar kota gitu. Oke sobat semua, nah itu mungkin konten kita yang bisa kita share. Alhamdulillah mobilnya udah kita tes, insya Allah aman. Namun ada beberapa kendala yang mungkin mesti kita saran ke pelanggan ya. Ini sealnya. Oke, sekian, terima kasih.